Pertanyaan dari Sandi Saipur Rohmat di Bandung, Jawa Barat. Fenomena saat ini kadang sebagian kelompok menganggap kelompok yang lain sesat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kehidupan beragama. Bahkan akhirnya semakin banyak pendapat bahwa beragama itu malah membuat kekisruhan dalam berkehidupan. Kira-kira bagaimana upaya kita supaya fenomena tersebut tidak bertambah luas, malahan hilang? Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Kuncinya saya kira antara lain adalah kita harus membuka ruang untuk menerima perbedaan. Kalau kita membuka ruang itu, maka dengan sendirinya kita tidak mudah untuk mengatakan orang itu sesat, orang itu yang paling benar, atau saya paling benar, orang lain itu sesat. Itu kunci utama. Kalau orang sudah merasa bahwa dia yang paling benar, maka timbul arogansi. Seakan-akan yang lain itu keliru. Dan ini adalah penyakit orang-orang yang mempunyai unsur fanatisme di dalam pemikirannya, dalam sikapnya. Jadi kalau kita membuka ruang untuk memahami perbedaan, maka kita akan menghasilkan suatu hubungan yang harmonis. Karena apa? Karena yang maha sempurna, maha mengetahui itu adalah yang maha kuasa. Sedangkan yang maha kuasa sudah mengatakan tadi bahwa kalian nanti akan kembali kepada saya. Kalau kita menganggap ada saudara kita sesat, jangan langsung mengatakan bahwa kamu itu sesat. Kita perlu bertanya, apa argumentasi Anda? Mungkin mereka punya argumentasi yang kita tidak ketahui atau kita belum ketahui. Dari itu ada ungkapan, orang yang mengetahui lebih banyak, lebih sedikit pengingkarannya terhadap orang lain. Artinya orang yang membaca banyak, dia tentu akan luas wawasannya. Kalau luas wawasannya, dia bisa menerima perbedaan-perbedaan yang yang berbeda dengan pandangan dia. Kita serahkan kepada Tuhan selama hal itu tidak mengganggu kita, mengganggu agama kita, mengganggu diri kita. Mari kita berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan tidak perlu mengatakan kamu sesat, kamu pasti masuk neraka dan sebagainya. Jadi itu perlu man kasura ilmuhu qalla ingkaru. Orang yang ilmunya banyak, pengingkarannya terhadap orang lain itu akan berkurang. Saya beri contoh, banyak sekali ulama-ulama setelah sekian tahun dia merubah pandangan. Yang paling dekat Imam Syafi'i. Dalam rentan waktu mungkin 30 tahun ada mazhabnya yang kadim, yang lama, dan mazhabnya yang baru. Sewaktu dia ke Mesir, dia melihat kehidupan masyarakat sosial yang berbeda dengan di Mekah dan di daerah Arabia, sehingga dia merubah pandangannya. Karena apa? Wawasannya sudah lebih luas. Dia tidak hanya terbelenggu oleh wawasan sewaktu beliau di Madinah atau di mana. Dulu Buya Hamka. Dulu kan Buya Hamka itu pada awalnya tidak setuju dengan maulid atau tidak menganjurkan dan tidak setuju. Pada akhir hayatnya beliau berubah. Jadi ada yang bertanya, ini saya pernah baca di salah satu artikel, ada yang bertanya, Buya, dulu Buya kan melarang orang mauludan, tahlilan, kok sekarang sudah berubah Buya? Oh iya, dulu waktu saya larang itu saya baru baca beberapa kitab. Nah, setelah saya baca banyak kitab, saya berubah. Artinya apa? Dulu wawasan saya terbatas. Tetapi begitu saya baca banyak kitab, wawasan saya meluas. Sehingga saya bisa menerima orang yang merayakan
maulud, yang membaca tahlil, itu mempunyai dalil-dalil yang bagi Buya masuk akal juga. Nggak boleh kita melarang. Jadi artinya kita harus belajar banyak, membaca banyak, mendengar banyak, sehingga kita menjadikan diri kita berwawasan luas dan siap untuk berbeda pandangan dengan orang lain tanpa kita bermusuhan dengan orang lain. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam, program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya dengan pengampu Profesor Alwi Shihab. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org. Terima kasih sudah menyimak episode ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.